Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikael. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Mikael berhasil mengalahkan kekuatan Demon God yang menggerogoti World of Tree. Berkat itu, World of Tree pun dapat kembali tumbuh dengan tubuh yang baru. Jihad yang melihat itu pun mengingat di mana Mikael berkata, setelah serpihan kekuatan Demon God lenyap dan World of Tree tumbuh kembali, maka setelah itu adalah giliran Jihad. Jihad pun tersenyum karena semuanya berjalan seperti yang Mikael katakan, dan dia berjanji dia akan melangkah maju. Dan scene pun lalu berpindah ke posisi Mikael yang tiba-tiba spawn di tempat World of Tree. Lalu datanglah Yggdrasil yang menghampiri Mikael untuk berterima kasih. Berkatnya dia dapat mengawasi hutan dan anak-anaknya lebih lama lagi. Mikael pun tidak mempermasalahkan hal itu, dan tanpa basa-basi Mikael pun menagih janji World of Tree padanya, karena dia sudah menepati janjinya. Yggdrasil pun akan menepati janjinya, namun ia berkata kalau kesepakatan ini sepertinya tidak adil, karena hal yang diinginkan Mikael adalah essence miliknya untuk meningkatkan jumlah circle milik Mikael. Namun Yggdrasil berkata kalau hanya menggunakan essence untuk menaikkan circle semata itu tidak sepadan dengan menyelamatkan nyawanya. Untuk itu, Yggdrasil berkata kalau ia akan memberikan hal yang lebih sepadan daripada sekedar essence. Ia berkata kalau ia akan memberikan bagian dari dirinya. Sontak Seth yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Ia protes kepada Yggdrasil karena Yggdrasil baru saja sembuh, jadi jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Namun Yggdrasil pun membalas, bukankah hal itu juga dilakukan oleh Seth, hingga mau mengikuti Mikael. Sontak Seth pun auto tershutdown. Mikael pun bertanya kepada Seth kenapa dia tiba-tiba malu. Namun Seth berkata kalau Mikael tidak usah memikirkan hal itu. Yggdrasil pun berkata, mulai sekarang bukan hanya dapat mengumpulkan mana, Mikael juga dapat mengumpulkan kekuatan elemen dalam tubuhnya. Mikael pun dengan senang menerima pemberian dari Yggdrasil, dan Yggdrasil pun ikut senang. Dan benda yang diberikan Yggdrasil kepada Mikael adalah sejumlah rambutnya. Dengan sembrono Mikael berkata kalau ia akan memakannya langsung. Namun Yggdrasil menjawab kalau itu bukan untuk dimakan. Yggdrasil menyuruh Mikael untuk mengikat itu di pergelangan tangannya. Itu akan memberikan Mikael kekuatan, dan Mikael pun menutup matanya, dan sejumlah kekuatan yang cukup besar pun mengelilingi Mikael. Mikael dapat merasakan bahwa kekuatan Yggdrasil sedang bersirkulasi di dalam tubuhnya, dan itu langsung menyembuhkan semua luka-lukanya dalam sekejap. Tidak heran kalau tubuh Mikael sampai kacau. Ia bahkan harus sedikit menahan rasa sakit saat menahan kekuatan World of Tree. Dan berkat itu, Mikael pun langsung menerobos ke Mage Circle tingkat ke-6. Dan scene pun lalu berpindah, di mana semua orang sedang merayakan kemenangan mereka dengan berpesta. Mikael yang melihat pemandangan itu menjadi senang, karena dulu sebelum regresinya, ia hanya melihat elf dalam keadaan terluka dan termenung. Lalu Raja Elf pun datang menghampiri Mikael. Mereka pun sedikit mengobrol di sana. Lalu Mikael pun memberikan saran kepada Raja Elf agar melakukan pertemuan dengan para roh, karena Mikael yakin kalau Jihad memiliki kemampuan untuk membuat kontrak dengan para roh. Raja Elf pun dengan senang akan melakukan saran yang dikatakan Mikael. Mikael pun mengingat di mana sebelum regresinya Jihad selalu berkata kalau bapaknya itu adalah orang yang hebat. Dan sekarang setelah bertemu langsung dengan Raja Elf, Mikael pun mengakui kalau beliau memanglah hebat. Raja Elf lalu berkata kepada semua orang. Ia berkata kalau mereka telah berhasil mengembalikan World of Tree dan juga harga diri mereka. Namun itu semua bukan semata-mata keberhasilan mereka saja. Namun World of Tree telah meminta pertolongan kepada seorang hero hingga mereka bisa menang. Dan dengan ini Raja Elf menyatakan bahwa mereka akan membalas kebaikan hero mereka, yaitu Mikael Walpurgis suatu hari nanti. Lalu semua orang pun bersorak-sorak gembira dan mereka mengangkat Mikael secara bersamaan. Mikael pun tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Namun Mikael pun tersadar, sepertinya ia melupakan sesuatu. Dan benar saja, Pak Mordin yang dikurung dari pas mereka datang ke hutan ini belum dikeluarin. Pak Mordin pun melas-melas biar dilepasin sama Mikael. Dan scene pun lalu berpindah ke ibu kota, di mana Paus Agung sedang melakukan pertemuan untuk membahas tentang pemilihan kandidat hero. Dan kayaknya uskup-uskup yang lain kurang suka kalau Mikael jadi salah satu kandidat. Ini salah satunya. Lalu Paus Agung pun menjelaskan bahwa setiap orang di sini memiliki hak untuk memilih kandidat hero mereka. Mereka yang kurang suka berkata kalau Mikael kurang cocok menjadi kandidat hero karena ia berasal dari keturunan magician. Paus Agung pun menjadi heran sejak kapan orang-orang yang melayani dewa berpikir bahwa mereka selalu benar. Ia pun lalu menjelaskan kepada semua orang di sana
bahwa mereka semata-mata hanya mengikuti perintah dewa, bukannya membuat keputusan dengan sendiri. Mereka memutuskan mendidik hero untuk mencegah bencana, tapi kenapa mereka harus mengecualikan kandidat baru? Namun belum selesai ia berbicara, si uskup botak ini pun ngamuk-ngamuk dan protes. Namanya Uskup Kilian. Ia beralasan bahwa anak yang mereka pilih sebelumnya sudah berjalan di jalan yang mereka inginkan. Lalu untuk apa mereka mencari yang lain? Paus Agung pun menjelaskan, jika anak itu kompatibel, maka ia akan melampaui kandidat-kandidat yang lain. Dan menjadi hero bukanlah satu-satunya cara. Si uskup botak ini pun lalu terdiam, dan dia berkata kalau ia akan mengawasi anak itu. Paus Agung pun lalu menutup rapat hari ini. Ia berpikir bahwa pertemuan ini hanya sia-sia. Namun ia berhasil untuk mengulur waktu. Sebelum pelantikan hero, Paus Agung masih penasaran dengan sosok Mikhail. Dan Shin pun lalu berpindah ke tempat Mikhail dan rombongannya. Mikhail akan pergi meninggalkan hutan F. Jihad berkata, walaupun mereka tidak bisa pergi bersama Mikhail, mereka akan langsung datang jika Mikhail membutuhkan bantuan mereka. Mikhail pun menjawab, jika begitu mereka akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Jihad menjawab, kalau ia akan terus berlatih hingga ia bisa membuat kontrak dengan roh. Jihad pun bertanya, apakah untuk sekarang Mikhail berencana untuk menjadi hero? Mikhail pun membenarkannya. Jihad berkata, itu akan cocok dengan Mikhail. Dan Jihad pun membeberkan alasan bangsa elf menyendiri dari dunia luar. Itu karena banyaknya orang yang menggunakan ramalan hoax untuk memulai peperangan. Mikhail mendengar itu pun setuju, karena ia mengenal orang yang seperti itu, yang selalu menganggap dirinya benar. Jihad pun memberikan salam perpisahan kepada Mikhail. Mikhail pun juga memberikan salam. Namun sebelum pergi, Mikhail mengingat sesuatu. Ia lalu bertanya, apakah Jihad mengingat kata-katanya waktu itu? Jihad pun bingung, dan Mikhail menjelaskan bahwa Jihad tidak perlu menanggung semuanya. Tidak akan ada yang berubah jika Jihad menanggung semuanya. Mikhail berharap Jihad akan mengingat ini. Mikhail mengingat di mana Jihad dulu selalu murung karena selalu merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan sekarang karena sudah kembali ke masa lalu, Mikhail ingin membantu Jihad. Jihad yang mendengar saran dari Mikhail pun tersenyum, dan ia berkata, tak peduli seberat apapun masalahnya, ia akan selalu mengingat perkataan Mikhail ini. Mikhail yang mendengar itu pun merasa lega, karena ia ingin mendengar itu lebih dari apapun. Dan dia yakin kalau Jihad akan melangkah ke jalan yang benar untuk sekarang. Dan Shin pun lalu berpindah, di mana Mikhail telah pergi meninggalkan hutan para elf. Sir Helen lalu bertanya, siapa sebenarnya Mikhail ini? Karena dia sudah mulai penasaran. Mikhail pun menjawab, kalau ia hanya anak dari keluarga Walpurgis. Namun Sir Helen berkata, kalau bukan itu yang ia maksud. Seth pun juga berkata kalau ia juga mulai penasaran dengan itu. Mikhail pun lalu menjawab kalau sepertinya sudah saatnya ia mengatakan yang sebenarnya. Semua orang yang mendengar itu pun auto serius untuk mendengarkan perkataan Mikhail. Mikhail berkata alasan ia selalu berhasil menyelesaikan misi yang mustahil itu karena ia dapat mendengar suara dari dewa. Sontak Pak Mordin, Sir Helen, dan Leon pun auto bengong. Apakah mukaku terlihat percaya? Gumam mereka. Dan kita pun diperlihatkan dengan pertemuan pertama antara Mikhail dan Siegfried. Awalnya Mikhail berpikir bahwa Siegfried adalah sosok kesatria yang sangat ideal seperti dalam novel. Namun siapa sangka kalau penampilan itu bisa menipu. Ternyata sosok kesatria yang cakep itu rupa-rupanya goblok gak ketulungan. Bahkan si Siegfried gak bisa membedakan mana jebakan mana bukan. Main nyelonong aja. Karena ketololannya banyak orang yang akhirnya menjadi korban. Namun bukannya bertobat, malah tambah menjadi-jadi. Dan si Siegfried tidak mau mengakui kesalahannya sampai akhir. Dan kita pun diperlihatkan lagi di mana si Leon gak percaya sama omongannya Mikhail. Wong Sen aja gak bisa dengar suara dewa. Namun beda halnya dengan Cassandra. Ia bertanya pesan apa yang didengar Mikhail. Mikhail lalu tersenyum dan berkata bahwa ia disuruh makan tai. Sontak Cassandra pun menjadi kebingungan. Mikhail berkata seperti itu karena kerajaan suci sekarang sudah menjadi kotor. Dan dengan menantang Mikhail berkata, demi dewa, cek kerajaan suci. Mikhail menambahkan, karena mereka telah selesai di sini, mengapa mereka tidak mengacak-acak kerajaan suci yang sudah sesat? Dan Shin pun lalu berpindah di kota kerajaan suci, Nyut. Terdapat sebuah bangunan yang paling besar di sana. Leon pun bertanya, apakah ini adalah tempat di mana para Saint berkumpul? Dan Mikhail pun membenarkannya, kalau mereka telah sampai di kerajaan suci. Dan terlihatlah Mikhail dan rombongannya yang terlihat di depan gerbang masuk kerajaan. Lalu salah satu uskup pun mendatangi Mikhail. Ia bertanya asal-usul dan tujuan mereka datang kemari. Dan tanpa basa-basi, Mikhail pun memberikan surat dari uskup Arlek kepada uskup itu. Sontak uskup itu yang melihat surat yang dibawa Mikhail pun langsung terkejut. Mikhail pun berkata bahwa surat itu adalah undangan dari uskup Arlek untuknya.
Uskup itu pun berkata kalau ia akan mengetesnya dulu, dan dia pun melakukan sesuatu hingga surat itu bercahaya dan melayang. Lalu uskup itu pun meminta sedikit darah Mikhail, dan setelah darahnya diteteskan, muncullah sebuah cap dari kertas itu. Uskup itu pun mengonfirmasi kalau surat itu adalah asli, dan dia pun mempersilahkan Mikhail dan rombongannya untuk memasuki kerajaan suci. Saat di dalam, banyak orang yang memperhatikan Mikhail karena mereka sudah tahu kalau Mikhail adalah salah satu kandidat hero. Leon pun berkata bahwa semua orang sedang memperhatikan Mikhail. Itu sangatlah menakjubkan. Namun Mikhail membalas kalau ia akan membuat yang lebih menarik lagi. Mikhail pun lalu memberi aba-aba kepada Seth. Seth pun mengetahui apa yang akan Mikhail lakukan. Lalu simbol di leher Mikhail pun mulai bercahaya, dan Mikhail pun mengeluarkan stafnya. Full set lah. Sontak semua orang yang berada di sana pun auto terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Mikhail mengaktifkan defense power di tengah-tengah keramaian. Pamer dulu nggak sih? Mikhail bergumam, pastikan untuk melaporkan hal ini kepada bangsawan suci yang mengirim kalian. Dan terlihatlah sosok misterius yang sedang mengawasi Mikhail. Dan Pak Mordin juga menyadari orang asing itu yang terus mengawasi Mikhail. Pak Mordin pun memberitahu Mikhail kalau ada orang yang mencurigakan di tengah kerumunan. Mikhail pun menjawab, kenapa Pak Mordin tidak istirahat saja? Sontak Pak Mordin pun menjadi kebingungan. Mikhail menambahkan bahwa Pak Mordin boleh beristirahat. Ngapain kek? Lakukan apapun yang kau mau. Sambil Mikhail memberikan kode ke Pak Mordin. Pak Mordin pun mengerti maksud Mikhail. Ia menyuruh Mikhail untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Dan Pak Mordin pun izin untuk pergi. Lalu Mikhail pun mengajak yang lain untuk pergi sekarang. Dan scene pun berpindah ke si uskup botak ini yang terkejut setelah mendengar kalau Mikhail dapat menggunakan defense power. Ia tidak percaya kalau seorang mage bisa menggunakan defense power. Karena mana dan defense power itu tidak bisa digabungkan. Gabungan kedua kekuatan itu hanya terjadi di dalam dongeng. Namun utusannya itu berkata bahwa bukan itu saja yang ingin ia sampaikan. Si uskup botak itu pun bertanya lagi. Dan utusan itu menyampaikan bahwa dalam rombongan Mikhail terdapat Cassandra. Sontak si uskup botak ini menjadi terkejut. Dan si pun berpindah ke Mikhail dan tengah disambut oleh pris tingkat menengah yang akan menemaninya. Namanya Sian. Ia berkata kalau Paus Agung telah menunggu Mikhail di dalam. Mikhail pun meminta agar pris Sian menunjukkan jalannya. Namun pris Sian bertanya, bagaimana dengan teman-teman Mikhail? Mikhail berkata kalau teman-temannya bisa mengurus diri mereka sendiri. Mikhail pun memanggil Cassandra untuk mendekat. Cassandra bertanya, mengapa Mikhail memanggilnya? Mikhail berkata, Cassandra harusnya tahu. Pasti si uskup botak itu sudah mengetahui kedatangan Cassandra bersamanya. Dan Cassandra pun membenarkannya. Ia berkata, kalau si botak itu adalah salah satu yang paling khawatir dengan ramalannya. Cassandra pun bertanya, apa yang harus ia lakukan sekarang? Mikhail pun menjawab bahwa Cassandra boleh melakukan apapun yang ia mau. Sontak Cassandra pun menjadi kebingungan karena ia masih nggak tahu mau ngapain. Mikhail pun lalu menjelaskan bahwa ia akan selalu mendukung apapun yang Cassandra lakukan. Seperti katanya waktu itu. Setelah mendengar perkataan Mikhail, Cassandra pun tahu apa yang harus ia lakukan. Dan dia akan melakukan yang terbaik. Dan sembari pergi, Mikhail berkata kalau ia akan mempercayakannya kepada Cassandra. Mikhail berpikir kalau ini akan menjadi diskusi yang panjang. Namun sebelum Mikhail pergi, Cassandra pun memanggilnya. Cassandra berkata, sebelum Mikhail pergi, ia akan memberitahu alasannya meninggalkan Holy Nation. Dan Mikhail pun mempersilahkannya. Namun scene berpindah setelah Cassandra mengatakan alasannya dan Mikhail telah pergi. Sir Helen pun bertanya, apakah memberitahu Mikhail adalah keputusan yang benar? Cassandra pun membalas bahwa ia mempercayai Mikhail sepenuhnya. Dan sementara itu, si Leon yang nganggur pun masih takjub dengan bangunnya di sini yang cukup indah. Cassandra pun menjawab bahwa saat ia pertama kali datang kemari, ia juga berpikiran sama seperti Leon. Cassandra menjelaskan bahwa dia dulu menderita, namun Holy Nation datang menolongnya seperti cahaya. Setidaknya dulu ia melihatnya seperti itu. Setelah Mikhail berkata kalau ia akan mendukungnya apapun yang ia lakukan, Cassandra pun yakin. Dan dia berkata, jika mereka tidak mempercayai ramalannya, maka ia akan membuat mereka mempercayainya. Dan scene pun lalu berpindah ke posisi Mikhail. Mikhail pun sedikit mengobrol dengan Prisian. Prisian berkata kalau Mikhail melakukan hal luar biasa di gerbang tadi. Mikhail pun berpikir, mungkin maksudnya si Prisian saat ia mengeluarkan defense power tadi. Mikhail pun bertanya, apakah aneh jika seorang mage menggunakan defense power? Dan dengan semangat, Prisian berkata, kalau itu memang aneh. Walaupun ia belum pernah melihat warrior, namun ia ingin melihat warrior yang bisa menggunakan sihir. Mikhail pun menjawab, ini aneh, bukannya Holy Nation sudah memiliki warriornya?
Frisian pun tahu maksud Mikael. Ya, tapi si Siegfried itu kayak gitulah. Jadi dia nggak srek. Setelah melihat reaksi Mikael, Frisian pun lalu meminta maaf atas perkataannya itu. Namun sambil memegangi tangannya, Mikael berkata kalau ia menyukainya. Sontak Frisian pun menjadi kebingungan. Mikael akan mengingat namanya. Dan mereka telah sampai di tempat Paus menunggu. Frisian pun mempersilahkan Mikael untuk masuk. Dan sembari membuka pintunya, Mikael bergumam. Ia penasaran seperti apa dia sebenarnya. Dan saat membuka pintu, Mikael pun menjadi sangat terkejut karena si Siegfried juga berada di tempat itu. Namun kita berpindah ke beberapa menit yang lalu. Mikael bertanya, apakah ia pergi meninggalkan Holy Nation itu karena orang-orang tidak mempercayai ramalannya? Namun Cassandra menjawab bahwa bukan hanya itu saja. Sebenarnya ramalannya diketahui orang-orang adalah hoaks. Sontak Mikael pun terkejut dan dia bertanya, apa ramalan yang sebenarnya? Cassandra pun mengatakan bahwa Demon God akan membakar seluruh dunia dan genangan darah akan memenuhi seluruh dunia. Namun seekor singa emas akan datang melawan Demon God dan singa itu memakai sesuatu di lehernya. Itu adalah Inverted Sun. Cassandra menjelaskan bahwa matahari adalah simbol pahlawan. Namun ramalan itu dapat diartikan sebagai kejatuhan pahlawan. Mendengar itu, Mikael pun berpikir, orang-orang telah memiliki ekspektasi yang tinggi untuk pahlawan, dan malah ramalan ini menunjukkan kejatuhan pahlawan. Tentu saja, para uskup itu akan mencegah berita buruk ini tersebar ke publik. Namun ada satu hal yang membingungkan Mikael, yaitu bulu emas. Namun dia langsung mengerti maksudnya, itu adalah si Siegfried. Dan kita kembali ke waktu sekarang, di mana Mikael masih terkejut melihat Siegfried, dan dia juga mengingat ramalan Cassandra waktu tadi. Lalu Paus Agung pun mengucapkan selamat datang kepada Mikael. Ia sudah menunggunya. Namun bukannya nyaut, si Mikael malah bengong gak jelas hingga Paus Agung memanggilnya lagi. Mikael yang tengah bengong bergumam kalau semua bacotannya ia mau keluarkan saat melihat si Siegfried. Namun bagaimanapun Mikael harus bisa menahan bacotannya itu. Mikael berusaha dengan keras menjaga emosi dan cangkemnya biar gak ngerocos. Setelah mengendalikan diri, Mikael pun lalu memberikan salam kepada Paus Agung. Paus Agung pun senang dengan sikap Mikael yang sopan. Mikael lalu bertanya kepada Paus Agung, siapa kesatria itu? Paus Agung pun memperkenalkan si Siegfried, dan ia juga menjelaskan kalau si Siegfried adalah kandidat hero juga. Paus Agung berkata, kalau salah satu dari kalian akan menjadi hero. Lalu Siegfried pun berinisiatif berkenalan dengan Mikael. Ia mengulurkan tangannya kepada Mikael. Mikael sebenarnya nggak mau, tapi mau bagaimana lagi? Ia pun menjabat tangan Siegfried. Baru bertemu, si Mikael udah jengkel sama si Siegfried. Si Siegfried mengeluarkan defense power saat menjabat tangannya. Sepertinya si Siegfried mau mengetes kemampuan Mikael. Mikael pun lalu tersenyum tipis mengetahui itu. Lalu dengan senyum mengerikan, Mikael berkata, kalau ia akan meladeni permainan ini. Mikael pun merapalkan mantra Free Circulation Method, dan kekuatan Mikael pun lalu mengalir dari tubuhnya. Mikael bergumam, Siegfried berani memasukkan kekuatannya ke dalam tubuhnya. Jadi Mikael tidak akan membiarkannya saja. Lalu Siegfried pun mulai merasakan kekuatan Mikael yang dahsyat. Ia merasakan kesakitan dan meminta Mikael untuk melepaskan tangannya. Seth pun mengingatkan Mikael untuk tidak terlalu emosi. Kalau tidak, si Siegfried bisa mati di sini. Mikael pun mendengarkan perkataan Seth dan dia baru melepaskan tangan Siegfried. Si Siegfried pun terkejut setelah merasakan kekuatan Mikael. Paus Agung yang dapat merasakan defense power pun berkata, kalau defense power milik Mikael jauh lebih suci daripada miliknya. Ia bertanya, apakah Mikael sudah menerima wahyu? Dan Mikael pun membenarkannya. Seth pun udah capek sama Mikael yang bisa-bisanya bohong dengan percaya diri. Dan di sisi Siegfried, ia merasa tidak percaya dengan perkataan Mikael itu. Ia berkata, setelah peperangan, Dewa Heko sudah tidak memberikan wahyu lagi kepada manusia. Bahkan Paus Agung belum mendapatkannya. Namun Mikael pun lalu tertawa. Ia berkata, kalau seorang hero adalah orang yang terlahir spesial dan pahlawan tidak menerima perintah dari Paus. Dewa Heko juga selalu bersama sisi pahlawan. Mikael menambahkan kalau perkataan Siegfried itu telah merendahkan hero dan itu juga merupakan penghinaan terhadap Dewa Hekau. Si Siegfried pun auto terdiam dan dia pun meminta maaf atas perkataannya tadi. Mikael pun berkata kalau ia mengerti maksud perkataan Siegfried tadi. Namun dalam hatinya Mikael bergumam, mampus, kena kau kan? Mikael berkata kalau ia akan memberitahukan wahyu yang ia terima. Namun di saat itu tiba-tiba Mikael melihat seorang wanita yang tengah duduk di dekat mereka. Mikael pun bingung sejak kapan wanita itu ada di sana. Wanita itu juga sadar kalau Mikael bisa melihatnya. Dia pun lalu bertanya, apakah Mikael bisa melihatnya? Ini kayaknya dewanya deh. Mikael pun lalu nge-freeze mendengarkan perkataan wanita itu.
Lalu dengan kekuatannya, wanita itu pun langsung menghentikan waktu di sekitarnya. Namun ia membiarkan Mikhail agar bisa berbicara. Ia pun mendekati Mikhail dan bertanya, apakah Mikhail tahu siapa dia? Mikhail yang melihat wanita itu bisa menghentikan waktu pun menjadi terkejut. Karena menghentikan waktu itu adalah sebuah keajaiban. Mikhail pun berkata, kalau hanya ada satu nama di pikirannya, Hekau. Dan wanita itu pun membenarkannya. Namun Mikhail bingung saat melihat sifat Dewa Hekau, karena ketimbang dewa, ia jauh lebih mirip Set. Dan lagi-lagi sepertinya Set kayak biasa aja melihat Dewa Hekau. Dewa Hekau pun menyapa Set. Ia berkata kalau Set terlihat berbeda. Namun Set pun menjawab, memangnya harus dia ngomong kayak gitu? Dewa Hekau pun membalas kalau ia adalah asal dari segala jenis sihir dan dia merupakan separuh asar. Namun dengan membagongkan, Set berkata kalau Hekau bukan separuh asar, ia cuma bagian dari yang terputus saja. Set pun terus celometan, namun Dewa Hekau pun langsung membanting Set ke tanah hingga tepar, biar gak bacot. Dewa Hekau pun menyapa Mikhail sebagai penerus. Mikhail pun menjadi bingung. Dewa Hekau berkata, bukankah Mikhail menerima bagian dari asar, itu menjadikannya sebagai penerus. Namun Dewa Hekau berkata lagi, kalau cara Mikhail menatapnya itu kurang sopan. Ia menambahkan, sepertinya Mikhail tidak ada niatan untuk melayaninya. Mikhail lalu membalas, World of Tree hampir mati karena Demon God. Bahkan Demon God terus mengumpulkan kekuatan dan Dewa Hekau tidak melakukan apapun. Bukannya aneh jika aku tiba-tiba memujamu, ucap Mikhail. Lalu Dewa Hekau pun tersenyum. Ia membalas, kalau ia memiliki alasan tidak membantu. Mikhail pun bertanya, alasan apa itu? Dewa Hekau menerangkan, kalau kata-katanya akan sedikit membingungkan. Dia memang dipanggil dewa, namun bukan berarti ia sempurna. Namun Mikhail membalas, meski begitu Dewa Hekau tetaplah dewa, dan itu tidak memerlukan sebuah alasan. Dewa Hekau membalas, kalau ia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia, dan orang-orang mulai tidak mempercayai ramalannya. Ia juga menambahkan, kalau Mikhail adalah satu-satunya manusia yang ia bisa ajak komunikasi untuk sekarang. Dewa Hekau pun menyuruh Mikhail untuk mencari tahu alasan dari masalah ini. Lebih bagus lagi jika Mikhail bisa memecahkannya. Dan Dewa Hekau pun mengembalikan waktu seperti sedia kala. Dan cerita pun berlanjut di mana Paus Agung bertanya, ramalan apa yang Mikhail terima? Mikhail pun mengingat perkataan Dewa Hekau dan Mikhail berpikir bahwa ia harus menyelesaikan masalah ini. Namun sebelum itu Mikhail berkata, kalau keadaan di Holy Nation itu sangat mengecewakan. Sontak Paus Agung pun terkejut mendengar itu, dan si Siegfried pun marah-marah mendengar perkataan Mikhail. Namun Mikhail pun langsung menyuruh si Siegfried untuk diam karena dia tidak tahu apapun. Mikhail juga memberikan sebuah isyarat kepada Paus Agung dan dia berharap Paus Agung bisa menafsirkannya sendiri. Paus Agung pun menyudahi diskusi kali ini. Ia mengingatkan Mikhail dan Siegfried kalau mereka menanggung ekspektasi dari setiap orang. Sebelum pergi, Paus Agung memanggil Mikhail, namun ia tidak jadi melakukannya. Melihat itu, Mikhail pun bergumam kalau semuanya akan berjalan seperti yang mereka inginkan. Jika tidak terjadi, maka ia yang akan memastikannya. Dan scene pun lalu berpindah di mana Mikhail telah keluar. Sebuah tanda muncul di tangan Mikhail. Mereka pun menjadi membayangkan bagaimana tubuh Mikhail nanti ketika dipenuhi oleh banyak segel. Mikhail pun langsung mengajak Set untuk menuju tempat Cassandra. Dan scene pun berpindah ke posisi Leon, di mana ia terkejut dengan apa yang terjadi sekarang. Dan terlihatlah Sir Helen yang mengacungkan pedangnya ke seseorang kesatria. Kesatria itu adalah kesatria putih Habel. Sir Habel pun menyuruh Leon dan Sir Helen untuk menyingkir. Namun Leon tidak mengindahkannya. Ia bergumam kalau momen ini sangat pas untuk mengetes kemampuannya yang sekarang. Lalu tanpa ragu Leon pun maju menyerang Sir Habel, dan kedua pedang mereka saling berbenturan. Namun Cassandra pun muncul dan menghentikan pertarungan mereka. Cassandra berkata kalau ia tidak percaya seorang wakil kapten akan mendatanginya. Sir Habel berkata kalau Uskup Agung menyesal dengan keputusannya, dan Sir Habel meminta Cassandra untuk ikut bersamanya. Cassandra pun bergumam, sepertinya Habel adalah pendukung Uskup Botak itu. Si Botak itu adalah orang yang ingin semuanya dalam kendalinya. Jika Cassandra ikut bersama Sir Habel, maka sudah pasti ia tidak akan dapat meninggalkan Holy Nation. Cassandra pun bertanya, apakah jika ia menolak, maka Sir Habel akan memaksanya? Sir Habel pun membenarkannya jika diperlukan. Sir Helen dan Leon pun langsung sigap melindungi Cassandra. Namun Mikhail pun lalu muncul dan ia berkata kalau Cassandra tidak akan pergi kemana-mana. Lalu muncullah sebuah kobaran api yang cukup besar, dan Mikhail pun sudah siap dengan full setnya. Mikhail berkata kalau Cassandra berada dalam perlindungannya, jadi jangan khawatir. Namun Sir Habel menjawab kalau Cassandra sangat penting bagi Holy Nation. Walaupun Mikhail kandidat hero, ia tidak punya hak untuk menghentikan Kesatria Putih. Mikhail pun lalu tersenyum dan dia membalas, apakah Sir Habel berpikir kalau hero adalah orang luar?
Apakah ia lupa dengan peraturan di Holy Nation tentang hero? Apakah ia mau dibacakan tentang peraturan itu? Sontak Sir Habel pun terkejut mendengar perkataan Mikhail. Mikhail bergumam. Sir Habel pun pasti berpikir kalau dia tidak tahu apapun tentang menjadi hero. Sir Habel pun mencoba membuat sebuah alasan kalau ia harus membawa Cassandra karena telah meninggalkan Holy Nation tanpa alasan. Namun Mikhail pun langsung memotong perkataan Sir Habel. Ia berkata kalau Cassandra tidak meninggalkan Holy Nation tanpa alasan, ia pergi bersama kandidat hero, yaitu dia. Jadi Sir Habel tidak memiliki alasan untuk membawa Cassandra dengannya. Sontak Sir Habel pun menjadi ketar-ketir mendengar itu. Mikhail menantang, apakah ia harus berbicara masalah ini dengan si uskup botak itu? Sontak Sir Habel pun menjadi kagok mati kutu, dan Mikhail pun mengultimatum. Ia menyuruh Sir Habel untuk pergi dan jangan melakukan hal yang bodoh. Sir Habel yang tidak bisa melakukan apapun langsung mengundurkan diri, dan dia pun pergi dari hadapan Mikhail. Sir Helen pun lalu menghampiri Cassandra yang sudah tampak tenang. Lalu Mikhail pun mengajak mereka pergi untuk membicarakan sesuatu. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Mikhail tengah berbicara dengan Sir Helen dan Cassandra. Lalu Mikhail pun meminta Sir Helen untuk melepaskan helm bajanya. Mikhail melakukan itu karena semakin mereka bersama, Mikhail merasa sedikit aneh. Ia seperti familiar dengan Sir Helen. Cassandra pun mencoba menghentikan Mikhail karena Sir Helen belum siap untuk melakukan ini. Namun Sir Helen pun langsung berkata bahwa yang dikatakan Mikhail itu benar, dan dia pun membuka helm bajanya. Dan ternyata Sir Helen adalah seorang wanita. Ia bernama Eda Niberun, dan dia adalah adik dari kandidat hero Siegfried. Mikhail pun sudah menduga siapa identitas asli dari Sir Helen. Mikhail pun bertanya mengapa Eda selalu membantu Cassandra dan membawanya keluar dari Holy Nation. Eda pun mulai bercerita, dulu dia dan Siegfried adalah anak jalanan yang hidup serba susah. Mereka harus selalu berpergian untuk menghindari orang-orang jahat yang mengincar mereka. Namun pada suatu saat, mereka bertemu dengan si uskup botak itu. Dan si uskup botak itu mulai tertarik dengan mereka berdua, terutama si Siegfried karena ia memiliki divine power. Dan setelah itu, hidup mereka pun berubah. Awalnya hidup serba susah, sekarang hidup serba enak. Namun di suatu waktu, semuanya mulai menjadi aneh. Saat si Siegfried menjadi kandidat hero, ia berubah menjadi orang yang merasa dirinya selalu benar dan berhenti mendengarkan perkataan orang lain. Dan hal pertama yang dilakukan Siegfried adalah memotong tangan dan kaki si Prophet. Si Mikhail pun bertanya, apakah maksudnya adalah orang-orang di dekatnya? Apakah benar Siegfried melakukan hal itu? Namun Eda bilang bahwa si uskup botak itulah yang memanipulasi kakaknya. Eda berkata, si uskup botak itu menggunakan ramalan yang dibelok-belokkan untuk keuntungan pribadi, dan dia juga memanfaatkan sifat kebenaran si Siegfried. Mikhail mendengar itu pun menjadi terkejut. Ia tidak menyangka kalau Siegfried juga terlibat. Dia hanya tahu si botak saja yang main. Namun jika ini benar terjadi, maka Mikhail memegang kelemahan si Siegfried, seorang uskup yang menolak ramalan dari Dewa Hekau, dan bahkan kandidat hero juga terlibat. Apakah perkataan Hekau waktu itu ada hubungannya dengan ini? Mikhail bertanya kepada Cassandra, apakah ia tidak muak dengan ini? Cassandra pun membenarkannya, namun ia bilang, kalaupun sekarang ia berkata yang sebenarnya, tidak akan berubah apapun. Dia pun bertanya, bukankah Mikhail tahu julukannya? Dan Mikhail pun berkata, kalau julukan Cassandra adalah Prophet of Disbelief, atau prophet yang tidak bisa dipercaya. Walaupun Cassandra seorang prophet, namun ia tidak dipercaya. Dan meskipun kebenarannya terungkap, si Siegfried tetap mendapatkan keuntungan. Karena alasan si Siegfried bisa menjadi pusat perhatian itu karena citranya. Dan mereka harus membongkar topeng seperti itu. Dan simpul lalu berpindah di mana Siegfried sedang berlatih. Dia berpikir, apakah dia sudah melakukan yang terbaik untuk menjadi hero? Lalu dia pun mengingat adiknya yang terus menghentikan dirinya menjadi hero. Dulu adiknya selalu hangat kepada dirinya, namun sekarang berubah menjadi dingin. Si Siegfried pun bingung karena ia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun kenapa adiknya sendiri tidak bisa memahaminya? Lalu tiba-tiba uskup botak pun datang menghampiri Siegfried. Siegfried pun bertanya, kenapa uskup Kilian datang menemuinya? Dia pun bertanya, apakah Siegfried mengingat Mikhail? Dan Siegfried pun mengingatnya. Si uskup botak itu memberitahu bahwa adiknya dan Cassandra terlihat bersama Mikhail. Sontak si Siegfried pun menjadi sangat terkejut.